Bismillahirrahmanirrahim. Qad litahqiq nara taqalluba tasarrufa wajhika fi jihatis sama' mutatallian ilal wahyi wa mutashawwiqan lil amri bistiqbalil Ka'bah wa kana yawaddu dhalika li anna qiblatu Ibrahim wa li annaha ad'a ilal islamil arab falan waliyannaka nuhawwilannaka qiblatan tardaha tuhibbuha fawalli wajhaka istaqbil fis salati syatrah nahwal masjidil haram ayil Ka'bah wa haitsu ma kuntum khitabun lil ummah fawal wujuhakum fis shalah syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu ay at-tawalliya ilal Ka'bah al-haqqu ats-tsabit min rabbihim lima fi kutubihim min na'tin nabiy sallallahu alaihi wasallam min annahu yatahawwalu ilaiha wa mallahu bighafilin amma ta'malun bitta'i ayyuhal mu'minun min imtithali amrihi wa bil ya'i ayil yahud min inkari amril qiblah wala in lamu qasamin ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ala sidqika fi amril qiblati ma tabi'u ayyadba'una qiblataka inadan wa ma anta bitabi'in qiblatahum qat'un li tama'ihi fi islamihim wa tama'ihim fi audihi ilaiha wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'din ayil yahud qiblatan nasara wa bil aksi wa la in ittaba'ta ahwa'ahum allati yad'unaka ilaiha min ba'di ma ja'aka minal ilmi al wahyi innaka idzan in ittaba'tahum fardan la minadh dhalimin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini sebab tahwilul ghibah, sebab daripada dirobahnya kiblat dari Baitul Maqdis kembali kepada Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' qad litahqiq, benar-benar aku Allah memandang, bukan berarti liru'yah, karena ini adalah khitab tawaddud, aku perhatikan gitu bahasa Jawa, bukan berarti Allah baru memandang ini ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' ay tasarrufa wajhika, aku perhatikan kamu itu berbolak-balik begitu atau mengalihkan wajah kamu, memandangkan wajah kamu fis sama' ke arah langit. Mutatalli'an, karena memperhatikan ilal wahyi, kepada wahyu, wa mutasyawwiqan, dan berharap lil amri, ada perintah, bistiqbalil qiblah, untuk menghadap kepada kiblat, untuk menghadap kepada Ka'bah, istiqbalil Ka'bah. Wa kana, dan ada beliau Rasulullah yawaddu, berharap, dalika itu menghadap Ka'bah, li'annahu qiblati Ibrahim, karena sesungguhnya istiqbalul Ka'bah adalah kiblatnya Ibrahim. Wa li'annaha, dan sesungguhnya itu qiblah Ka'bah ad'a ila islamil Arab, lebih mengajak, lebih gampang mengajak untuk mengislamkan orang-orang Arab. Kalau Baitul Maqdis itu supaya orang-orang Yahudi ngikuti. Kalau ke Ka'bah orang Arab, karena orang Arab saat itu ketika dirubah ke Baitul Maqdis, kalau gitu walan nu'mina bihi abadan, kalau begitu enggak mau, sudah ana mau beriman lagi dengan Nabi Muhammad selama-lamanya begitu. Nabi Muhammad ya nurut aja perintah Tuhan, diperintahkan ke Baitul Maqdis ya Baitul Maqdis. Tapi beliau hatinya, secara hatinya pingin ke Ka'bah. Lah kalau ada Nabi ya condongnya semuanya imtithal amrillah. Cuma kalau
dari hati lebih pas. Karena itu secara zahir ya wajib harus ikut imtithal amrillah. Secara batin kadang-kadang manusia kok kurang pas gitu. Hah? Kok kurang pas? Kalau ketemu pas, tambah mantep itu. Nah, Nabi saat itu pinginnya ke Ka'bah. Tapi Allah sudah perintahkan ke Baitul Maqdis, tetap Baitul Maqdis. Cuma nunggu, barangkali berharap kalau ada perintah ditahwil, dirubah ke Ka'bah. Maka Allah menyatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Dikit-dikit lihat ke langit gitu, nunggu ada perintah apa enggak begitu. Kok enggak datang Jibril ini? Berharap begitu Rasulullah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Maka benar-benar aku Allah memalingkan kamu Muhammad, tak pindahkan kamu, nahawilannaka, dengan kiblat tardhaha yang kamu ridha dengannya, tuhibbuha. Syuf bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan syariah ini dengan ridhonya Nabi Muhammad ini. Hah? Perintah Allah Baitul Maqdis, Nabi pingin kepada Ka'bah, dituruti. Tak turuti sesuai dengan keinginan kamu Muhammad, kiblatnya ke Ka'bah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Karena itu intinya kalau diridhoi sama Nabi, yaitu berarti diridhoi sama Allah. Kalau dibenci sama Nabi, enggak mungkin akan diridhoi oleh Allah. Lalu Allah dalam syariatnya aja. Paham dah nanti? Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Ini dalam syariahnya. Bahkan nanti di hari kiamat, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Bakal Allah akan kasih kepada kamu Muhammad pemberian-pemberian sampai kamu ridho. Coba lihat bagaimana. Nah kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak peluang kepada Nabi untuk ridhonya Nabi, wa kaif umatnya tidak mencari ridhonya Rasulullah SAW. Nah, karena itu jangan ada berharap yang lain kecuali ridho Allah wa ridho Rasulih ya. Akhirnya karena sudah perintah, maka diperintahkan oleh Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli istaqbil fis shalah. Maka menghadaplah dalam salat Muhammad, wajahnya kamu arahkan syatral masjidil haram, nahwal masjidil haram, ke arah masjidil haram. Yang dimaksud syatral masjidil haram ini, tengah-tengahnya masjidil haram apa? Al-Ka'bah. Itu Ka'bah. Falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Apakah ini perintah khusus untuk Nabi? Fawalli wajhaka kok. Kan berarti khusus untuk Nabi. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa haitsu ma kuntum. Khitab lil ummah. Kalau tadi itu khitab khusus kepada Nabi, supaya tidak terkesan bahwa ini adalah kiblat khusus Nabi aja ke Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum. Haitsu kalau bergandeng dengan ma jadi syarat. Ya. Jadi syarat berarti. Jadi fi'lus syarat. Wa haitsu ma kuntum, dan sekiranya apapun kamu adanya, dimanapun kamu berada, fawallu wujuhakum, maka arahkan wajah-wajah kamu di dalam salat syatrah juga ke arah Ka'bah. Syatral Masjidil Haram itu Ka'bah. Jadi ini bukan khusus perintah kepada Nabi Muhammad, tapi seluruh umat. Dari ayat ini bisa kamu pahami, pertama, orang itu boleh berharap sesuai dengan
kehendaknya, tapi tetap fi mardatillah. Allah perintahkan ke Baitul Maqdis, tapi Nabi berharap mudah-mudahan kembali ke Ka'bah. Boleh, nggak apa-apa. Inti berharap yang baik-baik, yang positif-positif terus dari Allah, itu bagus. Hah? Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kekasihnya ini setiap saatnya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Tardhaha terbanyak sekali dalam Al-Qur'an dari itu. Hah? Dan yang ketiga, mengarahkan pandangan kepada satu arah, itu adalah karena untuk qiblah lil ibadah. Tapi intinya adalah bukan. Karena apa? Karena badan ini butuh arah. Tapi kalau hati nggak butuh arah. Hence, menghadap kepada Allah dengan hati kamu dimanapun kamu, inti boleh duduk, inti boleh bangun, inti boleh jalan, inti boleh diem, inti boleh bersuara, inti boleh itu, inti boleh ini. Tapi kalau untuk badan, fawalli wajhaka wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Karena itu hatinya manusia ini adalah lebih luas daripada alam semesta. Karena tidak butuh arah. Dalam satu hadis Allah berfirman, la yasa'ani ardi wala samai walakin yasa'ani qalbu abdiyal mu'min. La yasa'uni ardi wala samai, tidak bisa sanggup menerima bumi atau langit aku, tapi yang bisa menerima aku adalah hati hambaku yang beriman. Karena hati ini tidak berhubungan dengan arah. Karena itu kalau inti ingat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati kamu, inti berhadapan Allah dengan hati kamu, enggak harus menghadap kiblat. Tapi kalau dengan badan kamu sholat, itu adalah harus menghadap kepada kiblat. Itu zahirnya. Bukan berarti Allah itu ada di kiblat. Tapi itu adalah karena mengatur badan kamu. Zahir kah? Kamu fawallu wajhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab oleh Allah, yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi, karena mereka adalah yang menentang Nabi Muhammad. Tapi ada yang menyatakan Yahudi dan Nasara sekalipun, orang-orang yang diberi kitab oleh Allah, la ya'lamun, mereka mengetahui annahu, bahwa sesungguhnya tawalli ilal Ka'bah, menghadap kepada Ka'bah, berubah arah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, al-haq adalah benar, tetap min rabbihim, daripada Tuhannya. Kenapa? Sudah disebutkan dalam kitab Taurat bahwa bakal kiblat itu dirubah kepada Ka'bah. Lima fi kutubihim, karena di dalam kitab mereka min na'tin Nabi SAW, daripada sifatnya Nabi adalah min annahu yatahawwalu ilaiha ilal Ka'bah, bahwa Nabi itu dalam sholatnya menghadap kepada Ka'bah. Udah mereka tahu, dalam kitabnya itu di situ ada disebutkan, tapi mereka mengingkari gitu. Mereka tahu la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. La ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Ada menyatakan annahu, dhamirnya di sini kepada Nabi. Wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu an-nabi al-haqqu min rabbihim. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar utusan dari Tuhan mereka. Karena disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Annahul haqqu min rabbihim. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, berarti kepada orang beriman.
tidaklah Allah itu melupakan apa yang kamu amalkan. Bitta ayyuhal mi'nun, wahai orang-orang beriman, berarti Allah tidak melupakan pahala yang akan berikan kepada kamu. Wa'ad bil khair. Min imtithal li amrihi, karena kamu patuh dengan perintah Allah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, Allah enggak melupakan, tetap dikasih pahala. Kamu karena nurut dengan perintah Allah. Wabil ya berarti orang-orang Yahudi. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidak ada Allah itu lupa daripada apa yang mereka lakukan, orang-orang Yahudi. Ai al-Yahud, orang-orang Yahudi, min inkari amril kiblah, karena dia mengingkari urusan kiblat tadi itu. Kenapa kok dirubah kepada Ka'bah? Urusannya ente memang. Itu perintahnya Tuhan. Lah kalau ini berarti wa'id, ini ancaman, hati-hati loh ya. Allah enggak lupa daripada perlakuan kamu, karena kamu mengingkari amrul kiblah. Padahal memang sifatnya Nabi di dalam kitab Taurat bahwa Nabi itu menghadap kepada Ka'bah, bukan ke yang lainnya. Nah, ada perubahan menghadap kepada Ka'bah. Kemudian jadi mereka ini berkomentar banyak di sini. Nah, komentar ini dipertegas. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin. Wala in lam qasam. Demi Allah, demi Tuhan gitu. Jika kamu wahai Muhammad datang kepada mereka orang-orang yang diberi kitab, yaitu orang Yahudi, bikulli ayatin, dengan segala ayat tanda apa aja, mukjizat kah atau dibawakan Taurat kah atau apa, ala sidqika, atas kebenaran kamu, fi amril kiblat, dalam urusan kiblat ini, mata bi'u kiblatak, tetap mereka tidak mengikuti kiblat kamu. Mereka enggak akan menerima kiblatnya kamu, Ka'bah. Inadan, karena menentang. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum, dan kamu wahai Muhammad juga enggak boleh ngikuti kiblatnya mereka sekarang. Qat'un, ini adalah keputusan li tamaihi, untuk harapannya Nabi fi islamihim, dalam Islamnya mereka Yahud. Wa tamaihim, dan juga keputusan dalam harapan orang-orang Yahud fi audihi, di dalam kembalinya Nabi ilaiha, kepada kiblatnya mereka. Sudah iso wis siji. Kamu lain kiblatnya, saya lain kiblatnya. Udah. Jangan berharap mereka akan mengikuti kiblat kamu ya Muhammad, dan kamu enggak usah, dan mereka jangan berharap juga mengikuti, berharap kamu mengikuti kiblatnya mereka. Udah. Inti bawakan ayat-ayat itu, mereka tetap enggak mau. Mereka tetap tidak mau. Ditekankan lagi, wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Bukan hanya antara orang Islam dengan Yahudi, bahkan mereka sendiri tidak mengikuti kiblat mereka. Artinya al-Yahud kiblatan Nasara. Orang-orang Yahudi tidak mengikuti kiblatnya orang-orang Nasara, dan orang Nasara tidak mengikuti kiblatnya orang Yahudi. Mesti berdewe. Orang Nasara itu dulu, karena ajaran Paulus, kiblatnya adalah menghadap ke matahari, arah barat. Tapi sekarang tidak ono wis, mencang-mencong tidak apa-apa sudah. Kalau dulu ke arah barat, karena sebenarnya mereka mengadakan dakwah untuk tansir itu disesuaikan. Orang-orang Perancis itu dulu, mereka adalah penyembah matahari. Mereka penyembah matahari. Karena itu mereka menyatakan ada dewa matahari. Lah,
gambarnya Yesus ini pasti dikasih ada gambar matahari, sehingga menyatakan Yesus itu adalah dewa matahari. Buruan kabeh. Jadi intinya wis sing penting inti ngikuti. Walaupun inti anggap itu adalah dewa matahari. Ada lagi mereka menyatakan bahwa masuk di satu daerah, kalau daerah apa itu? Italia atau apa? Mereka meyakini bahwa Tuhan itu adalah pohon yang wangi. Pohon yang tinggi, yang besar dan wangi. Itu pohon apa namanya? Cemara. Karena itu dia menggambarkan bahwa Yesus itu adalah lahir di bawah cemara. Padahal tidak ono pohon cemara itu ada di sana. Enggak ada ceritanya begitu. Di musim dingin lagi. Enggak ada ceritanya itu. Musim salju. Dia menggambarkan itu sampai sekarang kalau Natalan kan ada pohon cemara itu. Itu sebetulnya untuk menarik dari kaum itu supaya bahwa ini adalah dewanya kamu. Pohon cemara dan seterusnya begitu. Jadi ini semuanya kharrat marrat. Rekayasa daripada, kalau bahasa kitabnya Paulus. Paulus itu ya Paulus. Ya, ini yang ada di kitab begitu. Yang ada di kitab begitu itu ceritanya. Orang Yahudi enggak mungkin akan mengikuti kiblatnya orang Nasara. Orang Nasara tidak mungkin akan mengikuti kiblat Yahudi. Begitu juga kita. Enggak boleh. Ini takkid. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum, jika kamu Muhammad mengikuti keinginan mereka, allati yad'unaka ilayya, yang mereka itu mengajak kamu kepadanya, apa? Arah kiblat mereka. Min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepada kamu wahyu untuk menghadap kepada Ka'bah, innaka idzal laminadh dhalimin, in ittaba'tahum, jika kamu mengikuti mereka berarti kamu termasuk golongan orang-orang yang zalim, yang berbuat salah. Siapa? Akan diterangkan nantinya. Jadi inti daripada ini semuanya ikut Allah. Enggak usah ikut-ikutan dengan yang lainnya. Ini bukan selera. Ini bukan kemauan, tapi ini adalah kepatuhan hamba kepada Tuhan. Mau disuruh ngadep mana, itu titik. Kita diperintahkan Ka'bah. Mereka ikut sama kita, boleh, enggak ikut urusannya mereka. Enggak usah ikut-ikutan dah. Wala kita ikut kepada mereka. Begitu. Karena itu enggak benar. Ayo kita doa bersama. Kalau kita berdoa mereka amin enggak apa-apa. Kita minta sama Allah, tapi kalau mereka berdoa kita amin, minta sama siapa mereka? Minta sama siapa mereka itu? Karena itu ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblatak. Donga dhewe ae. Kita lain-lain kok kiblatnya. Lain-lain kok caranya. Cara-cara sendiri. Lebih baik berdoa menurut agama masing-masing. Itu lebih baik daripada berdoa bersama. Ya, apa berdoa bersama? Om siang siung misalnya, amin gitu. Apa ini? Ya, inilah enggak benar ini. Wala nitaba'ta awahum min ba'di ja'aka minal ilm, kalau kamu mengikuti seleranya mereka, padahal sudah datang ini wahyu, enggak oleh ngikuti mereka ini. Innaka idzal laminadh dhalimin. Nabi dikatakan salah. Kamu salah Muhammad kalau ngikuti mereka. Apa maneng kiai, apa maneng ustad. Innaka laminadh dhalimin,
tetap salah kon. Karena kamu mereka ittaba'ta ahwahum, karena mengikuti selera mereka. Nabi dikatakan innaka laminadh dhalimin kalau ngikuti selera mereka, padahal ada wahyunya. Lah kok saiki ono kelompok apa itu? Apa itu yang bukan pluralisme apa? Ya, lintas agama. Lintas agama, lintas-lintasan gitu. Ya. Ini tidak benar ini. Innakum laminadh dhalimin, kon salah. Harus kita katakan begitu. Tidak benar ini. Nabi ini. Walini taba'ta ahwahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka laminadh dhalimin. Lah kok kita menyatakan ini mereka salah enggak bani? Salah kon gai. Tidak benar kon. Mengadakan doa bersama nih. Innaka laminadh dhalimin. Salah. Tidak benar. Siji-siji. Enggak boleh begitu. Wedi kualat, enggak boleh. Ya, kualat itu kalau enggak nurut Nabi dan Rasul. Wallahu a'lam.